Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan, hari ini kita akan membahas sisanya yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang dimana menurut Bapak materi hari ini cukup mudah asal kalian sudah hafal raraban atau perkalian 1 sampai 9. Pasti kalian bisa. Nah, misalnya di sini Bapak punya contoh soal perkalian biasa. 4 dikali 6. Pasti kalian sudah bisa menjawab hasilnya berapa. Ya, betul hasilnya adalah hasilnya 24. Tapi bagaimana jika soalnya Bapak rubah menjadi 4 dikali negatif 6. Maka berapakah hasilnya? Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Karena pada perkalian dan pembagian bilangan bulat, mengandung bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Begitupun pembagian. Misalnya pembagian biasa, Bapak punya soal di sini 35 dibagi 7. Maka berapakah hasilnya? Iya, betul hasilnya sama dengan 5. Tapi bagaimana jika soalnya Bapak rubah menjadi negatif 35 dibagi negatif 7? Maka hasilnya sama dengan? Nah, sebelum kita menjawab soal-soal ini, kalian harus paham tabel berikut. Untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat, untuk bilangannya sendiri itu hanya dikalikan dan dibagi secara biasa, tapi yang berbeda hanya tandanya saja, ada tanda positif, ada yang negatif. Nah, makanya kalian harus hafal tabel berikut. Contohnya kita misalnya akan mengoperasikan perkalian dan pembagian dua bilangan bulat. Di sini ada tabel bilangan ke-1, lalu nanti pasti akan dikalikan atau dibagi bilangan kedua. Nanti hasilnya apa? Nah, contoh, bilangan pertama misalnya adalah tandanya itu positif. Bilangan kedua positif juga. Maka nanti hasilnya bilangannya adalah positif juga. Lalu yang kedua, misalnya bilangan pertama itu positif, akan dikalikan atau dibagi bilangan kedua yang tandanya negatif. Maka hasilnya negatif. Ketiga, misalnya bilangan ke-1 itu negatif. Lalu dia akan dikali dan dibagi oleh bilangan kedua yang tandanya positif. Maka hasilnya tandanya pasti negatif. Dan terakhir, jika dua-duanya negatif, bilangan pertamanya negatif, lalu akan dikali atau dibagi bilangan kedua yang tandanya negatif pula. Maka itu hasilnya pasti positif. Ya. Jadi lihat, positif bertemu positif jadi positif, positif bertemu negatif jadi negatif, negatif bertemu positif jadi negatif, negatif ketemu negatif jadi positif. Mudahnya adalah kalau dua bilangan itu tandanya sama, mau dia sama-sama positif, mau dia sama-sama negatif, pasti hasilnya positif. Tapi jika perkalian dan pembagian dua bilangan tersebut salah satu tandanya berbeda atau ada yang negatif, ada yang positif, pasti hasilnya negatif. Nah, setelah paham bagian ini, kita bisa menjawab contoh soal yang tadi. Tadi misalnya perkalian itu bilangannya adalah 4 dikali negatif 6. Maka hasilnya sama dengan, nah, pertama kita lihat dulu bilangan pertama ini tandanya positif atau negatif. Bilangan pertama betul, tandanya adalah positif. Lalu bilangan kedua tandanya negatif. Maka jika positif bertemu negatif, tandanya itu pasti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa, Pak? Tinggal kalian kalikan saja 4 dikali 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi hasilnya merupakan 4 kali negatif 6 sama dengan negatif 24. Lalu yang pembagian tadi,
Contoh soalnya misalnya negatif 35 dibagi negatif 7. Lihat bilangan pertama di sini merupakan tandanya negatif, lalu bilangan kedua negatif juga. Tadi sesuai tabel tadi, jika negatif bertemu negatif, hasilnya pasti positif. Nah, hasilnya positif. Tapi positif berapa, Pak? Kalian bagi saja 35 dibagi 7, pembagian biasa. Hasilnya 5. Jadi, pembagian negatif 35 dibagi negatif 7 sama dengan positif 5. Karena dia positif, jadi tanda plusnya tidak usah ditulis. Jadi, sudah 5 saja. Oke, itu 2 contoh soal. Nah, sekarang tugas kalian, hari ini Bapak punya 2 tugas. Tugas pertama kalian silahkan kalian kerjakan dan catat soal-soal berikut. Nah, sesuai dengan yang Bapak bahas tadi. Ya, ini ada 5 soal, silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Tidak perlu dengan caranya, langsung jawabannya saja. Oke. Jika sudah, ada tugas kedua. Nah, tugas kedua ini nanti yang harus kalian foto dan kirimkan ke WA Bapak. Tugas kedua, ini soalnya. Jadi, buatlah 12 atau 13, disesuaikan nanti, operasi atau soal operasi 2 bilangan bulat, di mana jawabannya menyusun nomor HP atau WA kalian masing-masing. Dengan syarat, soal harus mengandung bilangan bulat positif dan negatif. Mau soal nomor berapa saja harus ada soal bilangan bulat positifnya, harus ada bilangan bulat negatifnya. Lalu, harus terdapat soal operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi dari 12 atau 13 soal itu, harus ada soal penjumlahan, soal pengurangan, soal perkalian, dan soal pembagian. Lalu, yang ketiga, bagi yang tidak punya nomor HP sendiri, boleh menggunakan nomor HP keluarga dekat atau temannya. Nah, boleh dipinjam nomor HP-nya sebagai pemenuhan tugas 2 ini. Nah, catatan untuk tugas 2 ini, kalau tugas 1 silahkan kalian catat saja di buku catatan masing-masing. Untuk tugas 2, silahkan difoto hasilnya, lalu dikirim ke nomor WA Bapak berikut. Ya, jangan lupa sertakan nama dan kelas kalian masing-masing. Nah, kalau kalian bingung, Bapak punya contoh tugas 2-nya di sini. Nah, misalnya ini Bapak pakai menggunakan nomor HP Bapak sendiri. Nah, ini ada 12 nomor, jadi Bapak membuat 12 soal. Nomor HP Bapak itu 082 240 244 631. Jadi kalian buat 12 soal, di mana berarti soal pertama, mau itu penjumlahan, bebas, mau pengurangan, mau perkalian, pembagian, yang penting yang hasilnya harus 0. Lalu soal kedua, mau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bebas, yang penting berarti hasilnya harus 8. Lalu soal ketiga, mau perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, mangga, bebas. Kalau Bapak pakai perkalian di sini, yang penting hasilnya harus 2. Dan lihat, di soal-soal ini harus ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatifnya juga. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Bapak tunggu tugasnya. Silahkan kirim ke nomor WA Bapak. Terima kasih, selamat mengerjakan.